Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan karya-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan perenungan hati kami. Ya Tuhan, gunung batu kami dan penebus kami. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf kalau suara saya sedikit bindeng gitu ya. Semoga ini tidak mengganggu Bapak Ibu sekalian suaranya. Oke. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan dari perenungan kita sepanjang bulan ini membahas Matius 7. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 7 ayat 21 sampai 29. Matius 7 ayat 21 sampai 29. Kita akan membacanya secara bergantian, saudara sekalian. Matius 7 ayat 21 sampai 29. Sudah mendapatkannya? Sudah? Oke, mari kita membaca. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang genap. Oke, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini di dunia tata boga itu ada yang namanya realistic cake atau kue yang realistis. Ini maksudnya apa? Kue ini itu bentuknya itu menyerupai bentuk benda aslinya. Boleh dibantu next berarti ya. Menyerupai bentuk benda aslinya. Jadi misalkan saya ingin bentuk kue saya itu seperti bunga ini, ya bentuk kuenya akan jadi seperti bunga itu. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba melihat beberapa contoh realistic cake ini seperti apa. Siapa tahu Bapak Ibu tertarik untuk bikin, siapa tahu Bapak Ibu juga bisa melihat gitu ya, ini contohnya seperti apa. Dan saya pengen mengajak Bapak Ibu sekalian untuk setidaknya memilih, kira-kira ini kue atau bukan. Mari kita lihat gambar yang pertama. Next. Oke, ini apa Bapak Ibu? Kue atau bukan? Ada yang bilang bukan, ada yang bilang kue. Karena sangat mirip. Yang bilang bukan siapa? Yang bilang bukan kue? Semuanya bilang kue. Wah hebat. Oke, next. Ternyata beneran kue Bapak Ibu. Keren ya. Kuenya bisa beneran bentuknya seperti sendal. Luar biasa. Selanjutnya next. Selanjutnya nah ini nih. Sudah mulai sulit. Ini kue atau bukan? Bukan. Ada yang bilang bukan, ada yang bilang kue? Tisu, ada yang bilang tisu, ada yang bilang ini kue. Mari kita next, kita cari tahu jawabannya.
Next, ternyata kue juga Bapak Ibu sekalian. Kita semua mudah tertipu, bukan? Bentukannya mirip sekali sama tisu. Tipis-tipisnya tisu itu beneran bisa dibikin persis mirip. Next, yang terakhir. Ini juga cukup sulit nih. Nah, ini tanaman atau kue? Kue, yakin? Tadi 2 udah kue loh ini jawabannya loh. Tanaman atau kue? Kue. Ada yang bilang tanaman? Tanaman. Oke, next jawabannya tanaman kue ternyata. Bentukannya sangat-sangat mirip Bapak Ibu sekalian. Kita hampir mudah tertipu. Perbedaannya sangat tipis ya Bapak Ibu sekalian ya. Nyaris tidak terlihat perbedaannya antara kue dengan benda aslinya. Itu mirip sekali dan kita perlu berhati-hati kalau milih. Ini kalau foto, kalau misalkan aslinya disajikan sama kita sendal gitu. Kita salah milih, oh ini dikira kue, ternyata pas kita makan sendal kan berbahaya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, next. Dalam hidup kita sebenarnya juga perlu berhati-hati dalam menentukan banyak pilihan. Entah itu pilihan yang berat, pilihan yang besar, ataupun pilihan yang sederhana. Contoh Bapak Ibu sekalian, buat kita anak-anak remaja atau anak-anak pemuda, kita seringkali dihadapkan dengan pilihan nanti ke depan, aku akan kuliah di mana? Aku akan SMA di mana? Atau aku akan kerja di mana? Aku akan ambil kuliah jurusan apa? Itu menjadi pertanyaan kita semua, anak-anak muda. Atau mungkin pertanyaannya adalah, aku akan kerja di mana nanti? Aku akan kerja apa? Itu pertanyaan yang seringkali menghantui pikiran anak-anak muda. Selain itu mungkin kita mau bertanya setelah kerja, nanti ambil S1 atau ambil S2 atau apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali ada di benak kita, anak-anak yang muda. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan atau pilihan seputar misalkan pasangan hidup Bapak Ibu. Aku nanti mau menentukan pasangan hidup seperti apa? Pasangan hidup yang baik, yang kriterianya A, B, C, D, E. Yang penting yang kaya, yang baik, yang bisa sayang orang tua, yang bisa sayang adik, bisa sayang kakak, bisa jalan di atas air, apapun lah, terserah gitu ya. Kita punya kriteria A, B, C, D, E. Sebagai orang tua kita mungkin pengen punya menantu yang baik juga, yang sayang sama keluarga, yang sayang sama mertua dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin pilihan-pilihan yang sangat sederhana Bapak Ibu. Seperti misalkan perempuan atau istri-istri ketika misalkan mau pergi keluar. Entah kondangan, entah ke gereja. Pasti mulai milih, wah bajunya apa nih? Minggu lalu udah pakai baju biru, kalau hari ini baju biru nanti ada orang nanya kamu pakai baju minggu lalu ya? Mulai mikir baju mana di lemari dicari satu-satu. Itu pilihan-pilihan yang ada di hidup kita. Dan kita seringkali perlu berhati-hati dalam memilih. Tapi ada pilihan-pilihan Bapak Ibu di hidup kita yang sebenarnya bukan hanya berdampak di hidup kita sampai kita tua, tapi berdampak sampai kita kekal. Sampai kekekalan nanti itu berdampak. Dan pilihan-pilihan ini yang berdampak sampai kekekalan, itu memiliki perbedaan yang sangat-sangat tipis satu sama lain. Seperti realistic cake tadi yang Bapak Ibu lihat. Perbedaan antara A dengan B itu sangat-sangat tipis. Dan tidak mudah bagi kita untuk menentukan kita mau pilih yang A atau kita mau pilih yang B. Apa itu pilihannya? Next, ini. Murid Yesus yang asli atau murid Yesus yang palsu. Keduanya ini sangat-sangat identik. Keduanya sangat-sangat mirip Bapak Ibu sekalian. Antara murid Yesus yang asli dan murid Yesus yang palsu. Dan kita perlu memilih satu di antaranya. Gak bisa kita pilih di tengah-tengahnya. Gak bisa. Dan pilihan kita ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika kita mati nanti Tuhan akan bertanya sama kita, apa pilihanmu? Menjadi murid yang seperti apa kita? Dan hari ini kita akan belajar Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan, membedakan, dan merefleksikan seperti apa murid Yesus yang asli dan murid Yesus yang palsu ini. Mari kita lihat ayat 21 yang tadi saudara sekalian. Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkataan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit. Dia berkhotbah ke begitu banyak orang.
Dan dia berkata seperti itu tadi. Dan saya rasa ketika kita membaca ayat ini, maknanya jelas, sangat-sangat clear. Sebagai murid kita tidak cukup hanya untuk mengakui dengan lidah kita, Tuhan, Tuhan, atau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak cukup untuk seperti itu saja, tapi kita juga harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ayat ini jelas sekali, sangat clear. Jadi kedua hal ini Bapak Ibu sekalian, antara mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu nggak boleh dipisah. Itu seperti dua sisi mata koin yang saling beriringan, yang saling berjalan bersama. Oleh karena itu kita bisa melihat di ayat yang tadi kita baca, di semua ayat ini bahwa ada bagaimana kita membedakan antara murid yang asli dan murid yang palsu. Next, yang pertama. Murid yang palsu itu mendengarkan tapi tidak melakukan sama sekali. Murid Yesus yang palsu adalah mereka yang mencoba atau berusaha memisahkan antara dua hal tadi. Antara mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mereka pengen memisahkan ini. Mereka pengen melakukan salah satunya aja, mendengarkan aja. Tapi gak mau melakukan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, tapi tidak melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya ini anak tunggal. Jadi mama saya seringkali minta saya dan selalu minta saya untuk bantu. Karena gak tahu mau minta siapa lagi selain saya kan. Untuk minta bantu apa? Untuk minta bantu ngepel, bantu nyuci, bantu nyapu, atau lain sebagainya gitu. Tapi mama saya itu paling gak suka ketika saya itu menjawab, iya mah nanti bentar. Mungkin ibu-ibu di sini relate gitu ya. Ngerti perasaannya mama saya ketika minta tolong tapi dijawabnya seperti itu. Misalkan dulu pernah saya tuh lagi main game. Ini anak-anak muda pasti ngerti kalau misalkan main game itu sulit untuk di-pause. Nah ketika dimintain tolong sama mama saya, kok nyapu? Jawaban saya adalah, iya bentar, karena masih main game. Oke, saya main game, 5 menit kemudian mama saya nanya lagi, kok nyapu? Masih main game nih Bapak Ibu, main game gak mungkin bentar dong. Main game, saya bilang lagi, iya mah sebentar, nanti nyapu. Itu udah 2 kali Bapak Ibu. Kali ketiga, mama saya datang, kok lama banget nyapu. Nah setelah itu Bapak Ibu tahu akhirnya seperti apa? Perang dunia ketiga di keluarga saya. Tapi Bapak Ibu ngerti poinnya bukan? Bapak Ibu memahami poinnya kan? Buat Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua pasti memahami betul bagaimana kesalnya ketika anak kita hanya mendengarkan tapi gak mau ngelakuin. Dengerin perintah kita tapi gak ngelakuin sama sekali. Cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan seperti inilah murid-murid yang Tuhan Yesus gambarkan di perumpamaan 2 macam dasar. Dalam perumpamaannya Tuhan Yesus menyebutkan orang yang mendengar firman tapi gak melakukannya itu sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika kita bangun rumah tanpa fondasi yang kuat Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi ketika badai datang, ketika banjir melanda? Rumah itu pasti roboh, rumah itu pasti hanyut, betul? Apalagi fondasinya hanya pasir. Pasir itu lemah sekali, kena air langsung meleleh. Begitu pula murid Yesus yang palsu. Hidup mereka tidak dapat kokoh berdiri ketika dihadapkan oleh berbagai tantangan hidup. Murid Yesus yang asli sebaliknya adalah seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kita tahu ketika kita mau mendirikan rumah, terutama arsitek, terutama orang-orang sipil gitu ya, kita pasti membutuhkan fondasi yang kuat. Kita butuh batu yang kuat, kita butuh semen yang baik, susunan batu yang tepat supaya bangunan itu bisa berdiri dengan sangat kokoh, bahkan bertahan lama. Ada gempa sekalipun dia nggak rubuh. Betul pakai pasir, tapi pasir itu bukan jadi bahan utama, bahan satu-satunya. Pasir itu akan melengkapi bahan yang lain. Sehingga ketika banjir atau badai datang, rumah itu bisa kokoh berdiri. Dan murid Yesus yang asli, dia tidak akan roboh. Dia akan berdiri kokoh ketika dia diterpa oleh berbagai tantangan hidup atau pencobaan dalam hidupnya. Next, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Mungkin banyak dari kita yang sudah menjadi orang Kristen
lebih dari 20 tahun. Menjadi orang Kristen sudah sepanjang kita hidup, kita sudah jadi orang Kristen. Mungkin banyak dari antara kita yang sudah beres membaca Alkitab lebih dari 5 kali, lebih dari 10 kali. Kita bisa bilang itu sama orang, aku udah beres baca Alkitab lebih dari 5 kali, lebih dari 10 kali. Mungkin kita banyak sekali mendengarkan khotbah ini itu dari berbagai pendeta, berbagai hamba Tuhan, berbagai gereja yang sangat luar biasa. Tapi saudara ingatlah ini. Yang membedakan antara murid Yesus yang asli dan yang palsu bukan bagaimana dia mendengarkan firman atau tidak. Tapi dia melakukan atau tidak. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah apakah kita selama ini, selama kita hidup sebagai orang Kristen, itu melakukan firman Tuhan atau tidak? Atau firman itu sebenarnya hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri? Ketika firman itu enggak kita lakukan, hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, kita enggak akan pernah bisa berdiri kokoh di tengah badai hidup. Kita mungkin tahu, oh iya, imannya Ayub dan imannya Abraham itu begitu luar biasa ketika mereka diterpa oleh berbagai pencobaan. Tapi hidup kita gak mau beriman sama Tuhan. Semua itu kan percuma. Oh iya, kita tahu Tuhan minta aku mengasihi musuh-musuhku. Tuhan minta aku menjadi pembawa damai buat sekitarku. Tapi ketika kita terusik sedikit saja, nada kita naik, kita memaki orang. Kita nggak melakukan kebenaran firman Tuhan sama sekali di hidup kita. Oh iya, Tuhan minta aku mengabarkan Injil, Matius 28. Tuhan minta. Tapi kita diam saja. Kita nggak melakukan apapun di kehidupan kita. Kita begitu pasif. Oh iya, Tuhan minta aku menyatakan kebenaran dalam kasih. Tapi yang keluar dari mulut kita bukan kebenaran tapi kebohongan. Bukan kasih tapi caci maki. Bapak Ibu sekalian, buat apa seseorang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia gak melakukan firman-Nya, tapi dia gak mau jadi serupa seperti Tuhan Yesus? Buat apa setiap minggu seseorang mendengarkan khotbah, memuji Tuhan tapi hidupnya gak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi hidupnya gak diubahkan oleh firman Tuhan? Saudara, di mata Tuhan Yesus, murid yang seperti ini adalah pembuat kejahatan. Mari kita lihat poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Murid yang palsu yang kedua adalah mereka yang melakukan tapi sesuai kehendak pribadi. Perbedaannya semakin tipis dengan yang murid asli, bukan? Yang pertama kita bisa melihat perbedaannya jelas. Murid yang asli mendengarkan dan melakukan. Murid yang palsu mendengarkan tapi tidak melakukan. Nah, di bagian sini kita akan melihat ada perbedaan yang semakin tipis ditempatkan oleh Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan, melakukannya tapi sesuai dengan kehendak pribadi. Itu pun murid yang palsu, saudara sekalian. Mungkin ketika kita baca ayat yang ke-22, Tuhan Yesus bilang, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini, kita mungkin akan merasa, Tuhan, ini salahnya di mana? Bukankah orang-orang itu bernubuat demi namanya Tuhan, ngusir setan demi namanya Tuhan, mengadakan mujizat demi namanya Tuhan? Terus salahnya di mana? Ini kan benar. Nah, saudara, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bernubuat demi nama Tuhan. Saudara sekalian, di sepanjang Alkitab, kita bisa melihat nggak sedikit orang yang dijelaskan di Alkitab itu bernubuat demi nama Tuhan. Contoh, di Perjanjian Lama ada Nabi Yeremia. Saat itu dia pernah melawan Nabi Hananya. Waktu itu Nabi Hananya itu bernubuat, Israel ini akan damai sejahtera. Israel masa lampau, saudara sekalian. Bahkan nubuatnya Hananya ini dia pakai nama Tuhan. Dia bilang Tuhan akan membuat bangsa Israel damai. Nubuatnya baik, bukan?
nubuat penuh damai, bahkan pakai nama Tuhan. Tapi Yeremia bilang apa? Bukan, itu nubuat palsu. Kenapa? Karena Allah, Tuhan justru berfirman Israel akan takluk sama Babel. Saudara lihat, bernubuat pakai nama Tuhan, tapi Tuhan gak berkehendak, tapi gak sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, mengusir setan demi namamu, dibilang. Saudara, kita tahu dan orang-orang zaman dulu tahu bahwa nama Yesus itu berkuasa mengusir setan. Dan terkadang nama Yesus ini hanya dijadikan mantra oleh beberapa orang untuk mengusir setan gitu ya. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul contohnya, ada anak-anak Skewa, anak-anaknya imam. Waktu itu mereka mau mengusir setan, mereka pakai nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus yang diajarkan Paulus gitu, aku mengusir kamu. Tapi apakah setannya terusir? Tidak. Setannya malah bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Lihat gak? Mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus, pakai nama Tuhan, tapi Tuhan gak menghendakinya. Yang ketiga, mengadakan mujizat demi namamu. Saudara, Alkitab banyak menuliskan dan menyatakan bahwa pada akhir zaman banyak orang mengadakan mujizat atau tanda-tanda perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi dibilang sama Paulus dan Yohanes, itu semua palsu. Tanda-tanda, mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu banyak yang palsu. Dan Paulus dan Yohanes menyebut mereka itu adalah pendurhaka. Kenapa? Karena mereka menyesatkan umat Allah. Bapak Ibu sekalian lihat, murid-murid yang palsu itu mendengarkan firman Tuhan, mereka melakukan banyak pelayanan dan mungkin di mata manusia pelayanan mereka berhasil. Mungkin di mata manusia pelayanan mereka itu memberkati banyak orang. Tapi mereka melakukannya tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Mereka melakukannya sesuai dengan kehendak pribadi. Di mata kita pelayanan mereka berhasil, tapi di mata Tuhan pelayanan mereka busuk sekali. Tuhan Yesus bahkan menyebut orang-orang yang seperti ini, yang melakukan tapi sesuai kehendak pribadi, gak sesuai kehendak Bapa, itu pembuat kejahatan. Sama aja kayak murid yang palsu. Sama aja kayak mendengarkan tapi gak melakukan. Saudara sekalian, next. Menjadi murid Yesus yang asli berarti kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai kehendak Bapa. Hanya ini, gak ada jalan tengah. Saudara sekalian, kekristenan itu gak pernah berfokus hanya kepada praktek. Hanya kepada apa yang kita lakukan dalam keagamaan kita. Hanya tentang kita beribadah, kita baca Alkitab, kita disiplin rohani, enggak. Kekristenan enggak berfokus hanya pada hal itu. Tapi bagaimana hati kita melakukan itu semua. Kekristenan berfokus sama hati. Jika kita melakukan banyak praktek ibadah tapi hati kita enggak menjalankan kehendak Bapa, itu semua bohong Bapak Ibu sekalian. Dan kita melihat sebenarnya di poin ini, perbedaannya antara murid Yesus yang asli dan murid Yesus yang palsu itu semakin tipis. Dengar firman, melakukan, tapi sesuai kehendak pribadi. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sebagai murid Tuhan Yesus melayani Tuhan, melakukan banyak sekali hal ini itu, melayani di gereja, bekerja, itu semua sesuai kehendak Bapa atau sesuai kehendak sendiri? Saudara, saya nggak mau ngajak kita untuk kita nuduh orang, kita menghakimi orang. Oh, kamu orang yang murid palsu, kamu murid yang asli, kamu murid yang palsu. Enggak. Hari ini saya ngajak kita untuk merefleksikan hati kita. Kita ngecek lagi diri kita. Kita ini murid yang mana? Kita nggak bisa menghakimi orang, kamu murid yang asli, kamu murid yang palsu hanya dari tindakannya. Karena Tuhan sendiri bilang apa? Dia melakukan pelayanan, tapi nggak sesuai kehendak Bapa sekalipun itu murid yang palsu. Dan kita nggak bisa melihat hati seseorang. Hari ini saya mau ngajak kita untuk ngecek hati kita setiap hari.
Apakah selama ini kita melayani Tuhan sesuai kehendak Bapa atau kehendak pribadi? Apakah selama ini mulutku bertutur kata itu sesuai kehendak Bapa atau kehendak pribadi? Apakah selama ini saya berkhotbah itu sesuai kehendak Bapa atau kehendak saya pribadi? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian semua pelayanan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Itu hanya menjalankan kehendak-kehendak kita pribadi. Kita hanya melayani diri sendiri, kita ingin keinginan kita sendiri yang tercapai, kita ingin kita dianggap keren, kita dianggap hebat, kita ingin dapat spotlight, bukan Tuhan yang dapat spotlight. Kita dianggap baik, kita dianggap luar biasa. Mau sebanyak apapun pelayanan kita, saudara sekalian, mau sebaik dan seberhasil apapun pelayanan kita, tapi kalau kita nggak melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa, percayalah, semua itu busuk di mata Tuhan. Jangan sampai ketika kita berjumpa sama Tuhan, ketika kita mati kelak, Dia berkata sama kita, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai pelayanku. Ngeri benar Bapak Ibu sekalian kalau Tuhan bilang seperti itu kepada kita. Terus menjadi murid yang asli itu seperti apa? Seperti Yesus. Dia bukan hanya mendengarkan kebenaran firman dari Bapa, tapi dia melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, sebenarnya Tuhan Yesus juga dijatuhi oleh pilihan yang sama dengan kita. Jadi murid yang asli atau jadi murid yang palsu. Dia dijatuhi pilihan untuk ikut poin yang pertama tadi. Apa poin yang pertama? Mendengarkan tapi tidak melakukan. Tuhan Yesus bisa aja sama sekali gak melakukan kehendak Bapa. Dia sama sekali gak disalib, bisa gak? Bisa aja. Dia pergi meninggalkan panggilannya, selesai. Atau dia melakukan poin yang kedua tadi. Mendengarkan, melakukan, tapi sesuai kehendak pribadi. Dia bisa aja melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendaknya pribadi. Dia disalib, iya. Tapi ketika orang-orang mengolok-olok dia, turun supaya kamu membuktikan kamu itu anak Allah. Dia turun. Bisa gak? Mungkin bisa. Tapi apa yang Tuhan Yesus pilih? Tuhan gak pilih 2 poin tadi Bapak Ibu. Tuhan pilih poin yang berbeda. Menjadi murid yang asli. Dia mendengarkan firman Bapa, dia ingin menjalankan kehendaknya Bapa dan melakukannya sesuai dengan kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib sekalipun. Tuhan Yesus melakukannya tuntas, sesuai, presisi, dan sempurna sebagai seorang murid. Tuhan Yesus seolah ingin menyatakan, akulah murid yang sempurna itu. Akulah murid yang asli itu. Sehingga setiap kita yang mau jadi murid yang asli, kita perlu meneladani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Next. Saudara, hari ini saya mau nantang Bapak Ibu sekalian untuk memilih. Mau jadi murid yang asli atau jadi murid yang palsu? Mau jadi murid yang seperti apa kita? Apakah kita mau jadi murid-murid Yesus yang asli, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai kehendak Bapa? Atau kita mau jadi murid-murid yang digambarkan dalam ayat 28-29 ini? Mereka mendengarkan khotbah Yesus di bukit, mereka takjub akan pengajarannya, tapi ironisnya Matius gak bilang sama sekali mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya berhenti sampai kagum sama pengajaran Yesus. Mereka hanya berhenti kagum sama firman-Nya Tuhan, tapi gak melakukannya dalam kehidupan mereka. Mau jadi murid yang mana kita? Kira-kira ketika kita mati kelak dan kita berjumpa dengan juru selamat kita, apa yang akan disampaikannya sama kita? Apakah dia akan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan? Atau dia malah bilang sama kita, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Ya Bapak, hari ini kami belajar bahwa kami perlu memilih
dan bertanggung jawab dengan pilihan kami untuk menjadi murid yang asli atau menjadi murid yang palsu. Tuhan, perbedaannya sangat-sangat tipis, dan itu terletak pada hati kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa setiap hari mengecek hati kami. Tolong kami Tuhan memeriksa hati kami. Biarkan kami, hati kami hanya ingin melakukan semuanya, semua pelayanan kami sesuai kehendak Tuhan. Gak ada satupun keinginan di hati kami menjalani kehendak kami pribadi, keuntungan kami pribadi. Kami mau jadi murid yang asli Tuhan, yang menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu ini, yang penuh kelemahan, yang penuh keterbatasan. Roh Kudus boleh menguatkan kami dan memimpin setiap kami dalam melayani, dalam bekerja, dalam keluarga kami. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini mungkin mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Menyerahkan untuk setiap mereka, Engkau tahu pribadi demi pribadi yang mungkin tidak bisa kami sebutkan, yang mungkin tidak kami tahu. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, Engkau tahu setiap kebutuhan mereka. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan bagi setiap mereka. Menyerahkan untuk obat, makanan, minuman yang akan mereka konsumsi, itu jadi kesembuhan buat mereka. Dokter atau perawat yang mungkin merawat mereka, itu boleh memberikan bantuan bagi kesehatan mereka. Berdoa bagi jemaat-Mu yang ada dari tengah pergumulan yang begitu sulit dan pelik, entah kehilangan, duka, pekerjaan, ekonomi, keluarga, pasangan hidup, atau hal lainnya Tuhan, studi, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengenal setiap kami, mengerti setiap kebutuhan jemaat-jemaat-Mu. Engkau yang memberikan sukacita, kekuatan, damai sejahtera, melingkupi setiap jemaat-Mu di tengah apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pawan Berkah, untuk PAUD Agape, bersyukur untuk 2 bidang pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan berdampak bagi orang-orang di luar gereja ini. Berdoa menyerahkan untuk setiap pribadi yang mengurus, setiap pribadi yang memberikan bantuan, berdonasi untuk 2 bidang pelayanan ini Tuhan. Untuk guru-guru di PAUD Agape, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan sukacita, kekuatan, kasih bagi setiap mereka, bagi setiap kami. Untuk kami boleh melayani dengan sepenuh hati kami, menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kasih-Nya Tuhan, cintanya Tuhan buat setiap anak-anak yang diajar di PAUD Agape, atau setiap orang-orang yang membutuhkan bantuan di Pawan Berkah. Berdoa untuk GKMI Kenari cabang Margorejo, berdoa untuk Pak Yusuf yang menggembalakan jemaat-Mu di sana, berdoa untuk setiap pengurus yang mengurus gereja-Mu di sana. Tuhan yang boleh tolong berkati setiap mereka Tuhan, di tengah segala pekerjaan, pelayanan mereka. Mereka boleh mengerjakan setiap pelayanan dengan sepenuh hati. Mereka boleh melayani dengan penuh tanggung jawab, dengan sepenuh hati, bersatu pikiran, bersatu hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang mandiri, gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara kami tercinta Tuhan, di tengah banyak sekali isu politik yang akan terjadi, di tengah segala persiapan kampanye Tuhan. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Kiranya kasih-Mu meliputi bangsa kami, setiap warga negara, setiap pemimpin daerah, pemimpin pusat, dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan itu untuk bangsa, untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan. Kami rindu di tengah segala hal perbedaan pendapat, kami boleh mengutamakan kasih. Bangsa kami tidak terpecah belah, tidak berselisih, tetapi boleh saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.